Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jemaah sekalian, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tauhid, kajian asma wa sifat. Pada kajian yang lewat kita sudah mempelajari nama Allah yang Maha Agung, yaitu At-Tawwab. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada nama yang berikutnya, adalah An-Nur atau Nurus Samawati wal Ard. Jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nur atau Nurus Samawati wal Ard. Nah, dikarenakan ini adalah nama Allah, maka tidak boleh memberi nama seperti kepada anak-anak kita, kita bikin namanya An-Nur atau Nurus Samawati wal Ard. Tidak boleh kalau memakai alif lam. Dan ini berlaku kepada semua nama dan sifat Allah. Karena kalau sudah memakai alif lam, itu fungsinya istighraq lil jins, adalah secara total. Boleh saja kita membuat nama anak kita Nur, tapi tidak boleh An-Nur. Tidak boleh memakai alif lam. Nah, seperti mamanya Nur Sa'adah. Boleh enggak kalau pakai Nur Sa'adah? Boleh, tapi jangan pakai alif lam. Seperti umpamanya ada orang yang bernama Rahman. Boleh enggak? Boleh. Tapi tidak boleh pakai alif lam. Ar-Rahman tidak boleh. Karena kalau sudah pakai alif lam, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai alif lam, tambah sebelumnya dengan Abdur Rahman, itu boleh. Seperti umpamanya Samad. Boleh enggak dibikin nama anak kita Samad? Boleh. Tapi kalau hanya As-Samad tidak boleh. Karena itu adalah nama Allah. Kalau tidak, tambah di awal dengan Abdus Samad. Nah, itu boleh. Nah, jadi Nur atau Nurus Samawati wal Ard itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Apa arti daripada An-Nur? Artinya adalah maha cahaya. Maha cahaya. Akan tetapi ulama-ulama kita memberikan beberapa makna tentang An-Nur. Seperti umpamanya Imam Qurtubi rahimahullah katakan bahwa yang dimaksud dengan An-Nur adalah Al-Munawwir, yang memberi, yang maha memberi cahaya, yang maha memberi cahaya.
Nah, jadi karena Allah adalah An-Nur, Maha Cahaya, maka maknanya adalah Al-Munawwir. Ini makna yang pertama, yaitu Allah Maha memberi cahaya. Maha memberi cahaya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah katakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa dua hal. Yang pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa roh. Manusia tidak bisa hidup tanpa roh. Yang kedua, manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kira-kira bisa nggak kita hidup kalau nggak ada cahaya? Nggak ada cahaya, nggak bisa kita hidup. Maka Allah berikanlah cahaya matahari. Allah berikan cahaya bulan. Kalau tidak ada cahaya matahari, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu memiliki dia. Dia asal katanya juga bisa diartikan dengan cahaya, tapi yang dimaksud dengan dia adalah cahaya yang mengandung panas. Wal qamara nura, Allah memberikan matahari juga cahaya. Apa bedanya dia dengan qamar? Dia cahaya yang mengandung panas. Bulan itu juga adalah cahaya yang tidak mengandung panas. Kira-kira kalau bulan mengandung panas bagaimana? Repot nggak? Malam cahaya bulan seperti cahaya matahari mengandung panas? Nggak bisa. Kalau siang Allah berikan kepada kita cahaya matahari. Cahaya matahari ini mengandung panas. Kalau tidak mengandung panas cahaya matahari, maka tidak ada kehidupan. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Dia tidak berkembang. Buahnya tidak matang. Kalau tidak mengandung panas itu cahaya matahari. Nah, maka Allah jadikanlah matahari itu cahaya yang mengandung panas. Kenapa? Karena Allah katakan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu waktu istirahat. Maka Allah jadikan cahaya bulan itu tidak mengandung panas. Karena malam adalah waktu istirahat. Malam waktu istirahat. Itu yang sebaiknya. Ya, kalau siang adalah waktu bekerja. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Dan Allah jadikan siang itu adalah waktu untuk mencari kehidupan. Nah, jadi fitrahnya seperti itu. Siang cari kehidupan, malam waktu istirahat. Malam waktu istirahat harus gantian. Kalau malam orang-orang baik, makhluk-makhluk baik harus masuk kandang. Maka lihat tanpa dikomandoin fitrahnya seperti itu. Kalau udah malam tiba, ayam nggak usah dipanggil, masuk sendiri dia. Kambing juga akan masuk sendiri. Sapi juga akan masuk sendiri. Yang keluar, yang jahat-jahat, ular keluar, syaitan keluar, maling keluar, tukang sihir operasi, pelacur keluar. Nah, kita harus masuk dan kita harus istirahat. Maka dari itu
di dalam Al-Quran kita berkata, di dalam surah Allah berfirman di dalam surah Allah katakan wa min syarri ghasikin idza waqaba, wa min syarri ghasikin idza waqaba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegelapan malam apabila ia gelap gulita. Nah, jadi kalau udah malam tiba itu yang jahat-jahat keluar, terutama syaitan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau kita punya anak kecil untuk meru'yahnya apabila menjelang maghrib. Kenapa? Karena syaitan pada keluar. Nah, kalau di siang hari itu waktu bekerja. Itu waktu bekerja. Kalau udah muncul fajar, udah bangun, jangan tidur lagi. Orang bodoh itu kalau fajar sudah muncul masih tidur. Dan biasanya hidupnya tidak baik, rizkinya akan serak. Karena Allah membagi-bagi rizki di waktu pagi, di waktu fajar. Nah, sambutlah siang itu dengan sebab rizki yang paling besar. Apa sebab rizki yang paling besar? Adalah salat. Salat itu sebab rizki yang terbesar setelah tauhid. Ikhtiar yang kita lakukan itu sebab terakhir. Sebab yang paling utama untuk mendapatkan rizki adalah salat. Nah, maka dari itu perhatikan, begitu kita membuka mata kita dari tidur untuk menyambut siang mencari kehidupan, yang paling pertama Anda temukan adalah waktu salat. Yang paling pertama Anda temukan adalah waktu salat. Begitu bangun, ketemu waktu kerja atau waktu salat? Waktu salat. Salat apa, Pak? Qabliyah subuh. Setelah itu apa? Salat subuh. Setelah itu apa? Zikir setelah salat subuh. Setelah itu apa? Setelah itu di sana ada zikir pagi dan sore. Lakukan zikir pagi. Di dalam semua zikir pagi itu terkandung semua di situ kebutuhan dunia akhirat. Doa-doa yang terkandung di situ itu adalah sangat luar biasa. Nah, pingin sehat gak? Pingin sehat? Kalau sehat ada nggak doanya di situ? Allahumma afini fi badani. Ada di situ? Ada. Dan coba baca maknanya, itu sangat luar biasa. Nah, jadi obat yang paling luar biasa adalah doa. Bahkan apapun yang Anda inginkan, itu yang paling luar biasa itu adalah doa. Karena doa ini merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah doa. Nabi Zakaria tidak punya anak. Secara logika memang mustahil dia punya anak. Dia sudah tua, istrinya sudah mandul. Secara logika mustahil dia punya anak. Tapi dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka waliya. Yang mustahil itu menjadi mustahil enggak? Enggak. Akhirnya dia punya dengan kekuatan doa. Nabi Ayub sakit belasan tahun. Dari zahirnya penyakit yang dia alami itu membawa pada kematian. Tapi dia sembuh tuh. Dengan apa dia sembuh? Hanya dengan doa. Dia mengatakan, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan aku tahu bahwa tidak ada yang paling sayang kepadaku selain daripada Engkau. Lalu penyakitnya pun sembuh. Nah, lihat kekuatan doa.
Dan antara lain bukti kekuatan doa yang menjadi sesuatu yang menurut kita mustahil jadi tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka kalau kita berdoa, kita adalah memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan manusia di hadapan Tuhannya adalah ibadahnya dan doanya. Maka dari itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat di zikir-zikir pagi itu doa semua tuh. Meminta kepada Allah semua kebutuhan dunia akhirat itu terkandung di situ. Nah, kalau udah zikir pagi ketemu dengan apa kita? Salat duha. Nah, salat duha lah. Nah, kalau udah selesai salat duha, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala kalau udah selesai salat. Maka dari itu sebab terbesar rizki adalah salat. Maka pelihara salat dengan baik. Kalau ingin keadaanmu baik, perbaiki salatmu. Kalau ingin keadaanmu mudah, cepat selesai dari kesulitan-kesulitan, lakukan salat tepat waktu, jangan telat melulu. Kalau Anda telat melulu salat, maka semua permasalahan pun akan ditelatkan, akan diterlambatkan Allah. Nah, maka dari itu sebab rizki setelah iman yang paling hebat adalah salat. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, sabar kau melakukan itu. Tidak mudah memang. La nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta rizki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzukuk, bahkan aku yang memberi rizki kalian. Nah, ini adalah dalil bahwa salat adalah sebab rizki yang paling utama setelah tauhid. Maka dari itu banyak ayat tentang hal itu. Allah katakan dalam Al-Quran ayat lain, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, bertebaranlah di atas bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita. An-Nur, kata Imam Qurtubi, bahwa makna An-Nur adalah Al-Munawwir, yang maha memberi cahaya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya bulan, bisa hidup enggak? Enggak bisa. Dan coba lihat, kalau ada sebuah ruangan, lalu kita ada di dalam ruangan itu. Tadinya dia terang benderang, tiba-tiba lampu mati, repot enggak? Repot, ya enggak? Saya lihat kadang-kadang di grup kalau lampu mati, langsung pada teriak. Pak Manang bilang panas, iya kan? Ya, kalau enggak ada cahaya, enggak, AC enggak bisa hidup, ya enggak? Gerah, mau kemana susah, mau ke kamar mandi aja susah. Itu kalau gelap. Jadi hidup kita akan tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada cahaya. Bisakah Anda bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang buta, bagaimana mereka menjalankan kehidupan ini? Kira-kira sumpek enggak, sempit enggak dunia kalau tidak ada penglihatan mata? Sumpek, enggak bisa kita. Mau kemana enggak bisa. Hidup jadi susah kalau tidak ada dua mata. Nah, cuman orang-orang yang Allah ambil dua matanya agar supaya mereka tidak sumpek, agar supaya kehidupannya berjalan dengan baik, Allah ganti pemandangannya dengan sifat sabar. Sehingga dengan kesabarannya dia bisa menjalani hidup dengan baik. Kalau enggak ada sifat sabar, bunuh diri dia. Nah, ini antara lain bukti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya.
Nah, maka dari itu Al-Quran Allah katakan cahaya. Al-Quran Allah katakan cahaya. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tabrak sana, tabrak sini, nggak ada arah, nggak mengerti mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Maka dari itu ketika Umar radhiyallahu an masuk Islam, apa kata Allah? Allah turunkan ayat, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Bukankah tadi Umar mati? Jadi sebelum ia masuk Islam, Allah katakan Umar itu adalah mati. Enggak ada manfaatnya di hadapan Allah orang-orang kafir. Allah melihat mereka tidak lebih dari sebuah bangkai. Maka Allah katakan, bukankah tadinya Umar itu mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Allah berikan kepada dia iman. Wa ja'alna lahu nura, lalu Allah berikan kepada dia cahaya. Apa maksudnya itu? Adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran ini dia memiliki petunjuk. Maka nanti kita lihat ada ulama, bahkan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud An-Nur adalah Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kehidupan ini adalah hancur-hancuran. Enggak ada keselamatan. Enggak ada keselamatan dunia akhirat. Maka dari itu beruntunglah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Al-Qur'an. Nah, ini adalah cahaya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka lihat dalam Al-Qur'an Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lihat di sini bahwa Allah katakan kasih sayang Allah yang paling nomor satu adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah cahaya, petunjuk untuk kita selamat, bahagia dunia dan akhirat nanti. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki nama dia, bahwa dia adalah An-Nur, bahwa Allah itu adalah Maha Cahaya? Yang pertama dalilnya adalah nanti di hari kiamat, apabila sudah selesai mahsyar. Apa yang dimaksud mahsyar? Ketika manusia berbangkit dari kubur, maka mereka dipanggil Israfil untuk berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas. Manusia dikumpulkan di situ. Kemarin kita sudah pelajari yang tidak ikut dikumpulkan itu. Ya. Nah, setelah selesai waktu berkumpul itu adalah lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Matahari 1 mil dari ubun-ubun. Khilafiyah ulama apa yang dimaksud 1 mil di situ? Ada yang mengatakan 1 mil 4 kilo sekian. Ada yang mengatakan 1 mil adalah 1 jengkal. Ada yang mengatakan 1 mil adalah sepanjang celak mata perempuan. Kenapa mereka enggak mati? Ya, kalau mati selesai masalah. Allah berikan kepada mereka kekuatan tubuh agar supaya mereka tersiksa. Dan kemarin sudah kita pelajari ada beberapa golongan, ada 7 golongan yang enggak ikut dijemur, dan mereka hanya merasakan waktu yang 50.000 tahun itu seperti asar sampai maghrib. Ya. Nah, setelah 50.000 tahun berlalu, Allah ilhamkan ke dalam hati manusia untuk mendatangi nabi-nabi ulul azmi, agar supaya mereka meminta kepada Allah supaya Allah melakukan hisab, melakukan proses yang berikutnya. Pertama sekali kita didatangin manusia siapa? Adam. Mereka
menyanjung Nabi Adam. Mereka katakan, wahai Adam, engkau adalah manusia yang pertama sekali Allah ciptakan. Engkau diciptakan Allah langsung dengan dua tangannya. Semua orang saleh bahkan para nabi adalah dari keturunanmu. Malaikat Allah suruh sujud kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di surga. Tolong minta kepada Allah agar supaya diadakan proses. Sudah tidak kuat. Apa kata Adam? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya enggak bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepadaku. Allah sangat marah kepadaku. Kenapa? Karena aku melakukan dosa. Aku melakukan dosa. Nah, apa dosa dia? Memakan buah larangan, tapi dosa itu sudah diampuni Allah. Tapi dia tetap merasa takut. Dia katakan, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Lalu manusia pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyanjung, manusia menyanjung Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama engkau, wahai Nabi Nuh. Dan Allah memujimu sebagai seorang hamba yang bersyukur. Allah katakan Nabi Nuh, innahu min ibadina syakur. Dia adalah hamba kami yang bersyukur. Kemarin kita sudah pelajari mana lebih utama orang yang dapat nikmat bersyukur dibanding dengan orang yang dapat musibah bersabar. Adalah dapat nikmat bersyukur. Ini orang yang paling baik. Nah, dipuji manusia Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh mengatakan, aku enggak berani ketemu dengan Allah. Aku tidak berani ketemu dengan Allah. Aku punya salah. Apa salahnya? Dia tetap memanggil anaknya untuk naik ke kapal itu. Luar biasa enggak kapal Nabi Nuh itu, Pak? Itu kapal Nabi Nuh itu bahannya kira-kira apa itu? Apa udah seperti kapal laut sekarang itu kapal itu? Di dalam surah Yasin ada itu, Allah katakan, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana keturunan kalian, maksudnya adalah nenek moyang kalian, aku selamatkan di atas kapal itu. Itu banjir di zaman Nabi Nuh itu di Arab sana aja atau seluruh dunia? Seluruh dunia, anda tanggung-tanggung. Keluar air dari langit, keluar air dari bumi. Nah, itu sampan Nabi Nuh, itu kapalnya kokoh atau tidak? Itu tidak kokoh, Pak. Itu hanya terbuat dari kayu yang dipaku, bukan seperti kapal-kapal laut sekarang. Tapi muatannya banyak enggak? Seluruh jenis binatang ada di situ. Lawan jenisnya ada. Setiap binatang dua jantan dan betina. Semua orang yang beriman ada di situ. Dunia banjir, datang air dari langit, datang air dari bumi. Kira-kira dari segi akal bisa enggak ini kapal selamat? Enggak bisa ini kapal selamat. Siapa yang menyelamatkan mereka? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi banjir besar itu, anaknya tidak mau naik, namanya Kan'an. Dia memaksa agar supaya naik, tapi nggak mau naik. Akhirnya Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan seluruh keluargaku? Lalu Allah tegur Nabi Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu anakmu bukan keluargamu, dia orang kafir. Di depanmu aja dia berpura-pura menjadi orang yang beriman. Nah, ini yang membuat Nabi Nuh tidak berani ketemu dengan Allah, karena dia ditegur Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, pergilah kepada Ibrahim. Singkatnya pergi kepada Ibrahim. Ibrahim pun dipuji-puji oleh manusia, dia disanjung oleh manusia. Lalu Nabi Ibrahim katakan, aku tidak bisa bertemu dengan Allah. Aku enggak bisa bayangkan kalau bertemu dengan Allah bagaimana Allah marahnya. Aku punya salah karena dia pernah berdusta.
Seterusnya dia katakan pergi ke Nabi Musa, dipuji Musa. Musa pun enggak berani karena dia punya dosa juga, pernah membunuh. Dia katakan datanglah kepada Nabi Isa. Lalu manusia datang kepada Nabi Isa, memuji-muji Nabi Isa. Nabi Isa katakan aku enggak bisa, aku takut pada Allah. Cuman dia enggak ngomong dosanya apa. Ulama kita mengatakan dia merasa bersalah karena ada orang yang menyembah dia. Yang terakhir dia katakan pergilah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu manusia datang kepada Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Manusia mengatakan, ya Rasulullah, tolong datangi Allah, minta agar supaya dimulai proses. Sudah tidak kuat manusia. Apa kata Nabi? Hahiyali ana. Memang ini adalah hakku. Memang ini adalah hakku. Banyak orang ngomong kadang-kadang semoga Allah berikan kepada Nabi syafaatul kubra katanya. Itu salah kalimat itu. Memang syafaatul kubra adalah hak Nabi. Adalah hak Nabi. Syafaatul kubra, syafaatul uzma sama. Apa itu syafaatul kubra? Nah ini, Nabi datang lalu Nabi sujud di bawah aras. Sujud di bawah aras. Lalu Allah katakan, Muhammad minta apa yang engkau ingin minta, aku akan kasih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apa kata Nabi? Ya Allah, adakan perhitungan. Manusia tidak kuat lagi. Lalu apa kata Allah? Iya. Kita akan adakan hitungan. Saya akan adakan hitungan kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab hatta wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin was syuhada wa qudiyal amru bainahum bil haqq. Nah, ketika Allah katakan iya, saya akan lakukan proses. Apa yang terjadi? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Allah pun turun. Allah pun turun. Begitu Allah turun, asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi ini terang benderang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya tadi apa? Matahari ada enggak? Ada. Matahari bahkan 1 mil dari ubun-ubun manusia. Tapi begitu Allah datang, nurnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cahaya matahari. Karena Allah adalah An-Nur. Semua cahaya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala turun, apa yang terjadi? 7 lapis langit itu hancur. Langit berapa lapis, Pak? 7 lapis. Bumi berapa lapis? 7 lapis juga. Ulama-ulama kita mengatakan ada perbedaan lapisannya. Kalau lapisan bumi dia seperti kue lapis, dia nyambung sampai 7 lapis. Adapun lapisan langit dia nggak nyambung. Dia nggak nyambung. Jadi langit yang pertama dengan langit yang kedua itu ada jarak. Berapa jarak langit yang pertama dengan langit yang kedua? Begitu yang kedua dengan ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan perjalanan 70.000 tahun. Itu jarak langit yang satu dengan langit yang lainnya. Perjalanan berapa tahun? 70.000 tahun. Sementara Nabi katakan di atas langit itu penuh dengan malaikat. Ya enggak? Nabi katakan atatis sama. Kata Nabi bunyi langit itu. Cuman kita enggak dengar aja. Atat dalam bahasa Arab, kalau ada lantai yang tidak kuat, lalu kita duduk di atas lantai itu, dan yang duduk di atas lantai itu jumlahnya banyak, itu kira-kira lantai bunyi enggak? Nah, seperti apa Anda dengar bunyi lantai yang tidak kuat dengan jumlah orang yang ada di atasnya, itu yang dimaksud atot. Nah, ternyata langit itu pun seperti itu kata Nabi. Langit itu pun seperti itu, dia bunyi karena banyak malaikat yang ada di atasnya yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan tidak 4 jari langit itu kosong dari malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Kalau begitu itu banyak gak malaikatnya, Pak? Nah, maka dari itu ketika Allah hendak turun, coba bayangin tadi jarak langit yang satu kepada langit berikutnya itu 70, perjalanan 70.000 tahun. Ketika Allah hendak turun, nah langit yang pertama itu hancur. Imam Qurtubi mengatakan lamanya dia hancur selama 500 tahun. Itu kata Imam Qurtubi. Dia hancur. Langit yang pertama itu hancur sambil malaikat yang ada di langit yang pertama itu turun dari langit yang pertama. Begitu mereka turun, mereka membikin barisan yang rapi. Nah, ini yang dikatakan Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, datanglah Rabbmu. Sebelum Allah turun, maka diawali dengan hancurnya langit dan turunnya malaikat. Nah, hancur langit yang pertama dan turunlah malaikat yang ada di langit yang pertama. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama? Rasul katakan jumlahnya adalah 2 kali lipat dari jumlah jin dan manusia dari awal sampai akhir. Begitulah jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama. Mereka turun, lalu setelah mereka turun, nah mereka membuat barisan. Ternyata bikin saf itu ibadah. Malaikat itu membangun barisan yang sangat rapi. Maka kalau sholat juga harus bersaf-saf dan safnya harus rapi. Kenapa harus rapi? Wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah ibadah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata malaikat pun ketika Allah hendak turun dari langit untuk melakukan proses akhirat, pertama sekali malaikat turun dari malaikat yang ada di langit pertama, mereka langsung bikin shaf yang sangat rapi. Allah katakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, setelah selesai ini langit yang pertama, lalu malaikatnya juga turun, lalu mereka membangun shaf yang sangat rapi. Nah, hancur lagi langit yang kedua. Dan turunlah malaikat yang ada di langit yang kedua. Jumlahnya 2 kali lipat dari apa malaikat yang ada di langit yang pertama. Begitulah seterusnya, begitu seterusnya. Nah, setelah semua hancur langit itu, lalu malaikat pun sudah membangun shaf dengan rapi. Lalu apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala datang. Allah Subhanahu wa taala turun untuk melakukan proses. Begitu Allah turun, muncul cahaya yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan Allah wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Begitu Allah turun, wa wudi'al kitab. Nah, begitu turun Allah, apa proses yang berikutnya? Wudi'al kitab. Catatan amal itu dibagi-bagi. Ada nggak buku catatan amal kita, Pak? Ada. Sekarang di mana? Buku catatan itu sekarang di mana? Di leher. Cuman nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Allah gantungkan buku catatan itu di leher manusia. Allah katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya lupa ayatnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia ada buku yang aku gantungkan di lehernya. Nah, inilah tugas kita sehari-hari, membikin catatan. Ada malaikat di kanan dan di kiri yang mencatat semua perkataan perbuatan kita di dalam buku ini. Nah, ini kerjaan kita selama hidup. Kalau kita sudah hidup, nah ini buku diambil malaikat, lalu disimpan di bawah arsy. Disimpan di bawah arsy. Nah, ketika nanti terjadi hisab, Allah turun, lalu apa yang pertama sekali terjadi adalah
buku catatan ini dibagi-bagi kembali. Buku catatan ini dibagi-bagi kembali. Ya. Kalau kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu dibagi, dikasih lewat sebelah kanan, diterima dengan tangan kanan. Kalau kita orang yang bertakwa, kalau ia orang adalah orang yang akan masuk surga, malaikat memberikan buku catatannya lewat sebelah kanannya dan dia terima dengan tangan kanan. Kalau dia orang yang celaka, dari mana bukunya datang? Dari belakang punggungnya dia terima dengan tangan kirinya begini. Dia terima dengan tangan kirinya begini. Nah, maka dari itu Allah katakan wa wudi'al kitab. Nah, dibagi-bagilah kitab. Catatan amal. Begitu Allah turun, cahayanya suara sangat luar biasa, Allah bagi-bagi kitab. Catatan amal ketika di dunia. Waji'a bin nabiyyina was syuhada. Lalu para nabi-nabi didatangkan. Semua saksi dihadirkan. Nabi-nabi, untuk apa nabi didatangkan? Untuk saksi. Apa kita beribadah seperti apa yang diajarkan oleh nabi tersebut? Wa qudiyal amru bainahum bil haqq. Lalu terjadilah hisab. Terjadilah hisab. Nah, lihat di sini ada yang mengatakan, Allah katakan adalah wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Nah, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan turun setelah Rasul memberikan syafaatul kubra, Allah turun dengan cahaya yang sangat luar biasa. Nah, inilah antara lain alasan Imam Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud an-nur adalah munawwir, yang memberikan cahaya, Di dunia Allah berikan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Allah berikan kepada kita di dunia cahaya Al-Qur'an yang disebut dengan hidayah. Nanti di akhirat pun Allah berikan cahaya. Di kubur, saya pernah sampaikan, hakikatnya hidup manusia itu mereka melewati setiap fase ada dalam kegelapan. Dunia ini gelap nggak kalau nggak ada matahari? Gelap. Kalau nggak ada bulan, gelap nggak? Gelap. Kubur gelap nggak? Gelap. Mahsyar gelap nggak? Iya. Sirat gelap nggak? Iya. Gelap. Nah, maka dari itu yang dibutuhkan manusia antara lain adalah cahaya. Nah, berikutnya dalil bahwa yang dimaksud an-nur bahwa Allah Maha memberi cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Isra Mi'raj? Antara lain adalah tujuannya untuk mengambil kewajiban salat. Nah, ini kemuliaan salat. Kemuliaan salat itu antara lain adalah kewajibannya diambil langsung. Siapa yang ambil? Nabi. Diambil langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain salat itu enggak diambil. Selain salat itu diantar. Siapa yang antar? Jibril. Yang antar adalah Jibril. Salat itu diwajibkan di langit. Selain salat diwajibkan di bumi. Muliaan mana, langit atau bumi? Langit. Salat diwajibkan di langit, selain salat diwajibkan di bumi. Semua orang yang beriman wajib salat, tidak ada alasan meninggalkan salat selama akalnya masih terang, enggak ada. Tidak begitu halnya dengan ibadah yang lain. Semua orang beriman tidak wajib haji, tidak wajib puasa, karena ada hal-hal yang membuat dia keluar dari kewajiban itu. Kalau enggak mampu wajib haji enggak? Kalau sakit wajib puasa enggak? Enggak. Kalau manula wajib puasa enggak? Enggak. Jadi semua ibadah tidak pasti wajib bagi setiap mukmin. Ada kalanya tidak wajib bagi dia. Tapi kalau sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat selama dia mukmin dan selama akalnya terang. Ini antara lain kelebihan sholat. Nah,
Di akhirat kelak yang pertama sekali dihitung salat. Kalau salatnya bagus, dipastikan semua bagus. Saya pernah sampaikan, antara lain rahmat Allah adalah manusia dinilai Allah baik atau tidak baik, bagaimana ia berakhir bukan bagaimana ia berawal. Bagaimana ia berakhir bukan bagaimana ia berawal. Ya, alhamdulillah sekarang jadi orang beriman. Alhamdulillah sekarang kita mampu beribadah kepada Allah. Kalau begitu sampai saat ini alhamdulillah kita adalah penduduk surga. Tapi kan penilaiannya bukan sekarang. Nanti mati dalam keadaan beriman dan bertakwa enggak? Kalau mati dalam keadaan beriman dan bertakwa, nah itulah penduduk surga. Itulah penduduk surga. Maka dari itu ciri terbesar orang penduduk surga istiqamah beribadah. Karena orang yang istiqamah beribadah, dia yang akan mati dengan husnul khatimah. Nah maka dari itu jemaah sekalian, di dunia orang dinilai Allah baik atau tidak baik bagaimana ia berakhir bukan bagaimana ia berawal. Tapi di akhirat nanti orang dinilai akan selamat atau tidak selamat bagaimana ia berawal bukan bagaimana ia berakhir. Bagaimana ia berawal bukan bagaimana ia berakhir. Nah, pertanyaannya apa ibadah, apa amal yang paling pertama dihitung nanti di akhirat? Salat. Maka kalau salatnya baik, dipastikan semua akan baik. Jangan main-main dengan salat. Jangan main-main dengan salat. Salatnya harus baik. Kemarin saya sudah sampaikan hadis Nabi, kalau mau salat supaya salatnya baik, apa yang harus dilakukan? Idza qumta ila shalah fasalli salata muaddi'. Kalau kau salat, maka lakukanlah salat itu seolah-olah ia adalah salat terakhirmu. Lakukan salat itu seolah-olah ia adalah salat terakhirmu. Nah, jemaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit Isra Mi'raj. Tujuan terbesarnya apa? Adalah untuk mengambil kewajiban salat. Ada orang mengatakan kenapa Nabi di Isra Mi'raj kan? Kata dia tujuannya untuk menghibur Nabi karena tahun itu adalah Amul Huzn. Ya, itu nomor sekian. Yang paling nomor satu adalah mengambil kewajiban yang paling agung. Mengambil kewajiban yang paling agung. Apa itu? Adalah salat. Adalah salat. Nah, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ketika ia mengambil salat, kan tadi katanya bahwa Nabi mengambil salat secara langsung kepada Allah. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, ketika mengambil kewajiban salat, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Allah secara langsung dengan matamu? Apa kata Nabi? Nurun anna arahu. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah sementara Allah dihijab dengan nur? Sementara Allah dihijab dengan nur. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah An-Nur, dia dihijab oleh nur. Maka Nabi katakan bagaimana aku bisa melihat Allah sementara Allah adalah dihijab dengan nur. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis lain, ketika ia ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau ketika menerima kewajiban salat, perintah salat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aku terima langsung dari Allah lewat goresan pena di antara hijab." Lewat goresan pena di antara hijab, karena tidak bisa manusia melihat nurnya Allah, tidak bisa manusia melihat wajah Allah, nurnya Allah. Kenapa? Karena kalau nurnya Allah diarahkan ke arah mana saja maka dia akan hancur. Dia akan hancur, nggak bisa. Nah, maka dari itu Nabi SAW katakan, aku terima kewajiban salat itu adalah dengan goresan pena berantara hijab. Aku tidak melihat Allah, aku hanya melihat hijab Allah, yaitu nur. Kata
terbatas. Setiap sesuatu yang kekuatannya terbatas, pasti ia mengalami tidur. Kita kalau udah puncak, capeknya fisik dan capeknya otak, itu ngantuk nggak? Ngantuk. Supaya segar kembali, apa obatnya paling baik? Tidur. Tidur. Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Kalau Allah tidur, gimana alam ini? Repot nggak? Itu burung-burung yang terbang gimana kalau Allah tidur? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur, karena tidur itu kekurangan, ketidaksempurnaan. Maka makhluk tidak sempurna, maka mereka mengalami ngantuk, mereka mengalami tidur. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Penduduk surga tidur enggak? Penduduk surga kira-kira tidur dia apa? Tidak. Surga itu sempurna. Tidur itu kekurangan. Maka Nabi katakan, an-naum akhun lil maut. Tidur itu adalah saudara bagi kematian. Kekurangan tidur berarti. Ya, Nabi katakan bahwa tidur itu saudara mati. Tidur itu adalah saudara mati, mati kecil. Itu tidur. Itu tidur. Maka kalau kita mau tidur, Nabi suruh kita membaca zikir yang banyak, karena ini mati kecil. Kondisi manusia paling lemah ketika ia tidur. Kalau tikus mau bunuh dia mati. Ya kan? Maka Nabi katakan kalau mau tidur, hati-hati dengan api. Nanti tikus lewat, dia tendang itu api, bisa habis semua. Nah, jadi kondisi manusia paling lemah adalah ketika ia tidur. Maka dari tidur itu adalah merupakan kekurangan. Maka seluruh makhluk tidur, Allah tidak tidur. Penduduk surga pun tidak tidur. Cuman ada nggak di surga siang dan malam? Ada nggak di surga ini? Kalau mereka tidak tidur di surga, ya seharusnya tidak ada malam, ada siang aja. Tapi ada nggak siang malam di surga? Ada. Kalau di dunia siang itu ditandai dengan datangnya cahaya matahari, kalau nanti di surga siang itu ditandai dengan datangnya cahaya Allah dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Anda lihat matahari, bumi ini menjadi terang-terang karena munculnya matahari. Nanti di akhirat di surga ada siang atau malam? Ya ada. Bagaimana siang itu ditandai bahwa siang telah muncul cahaya dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak ada lagi di sana nanti, ya. Nah, inilah antara lain dalil bahwa yang dimaksud an-nur adalah al-munawwir. Allah yang maha memberi cahaya. Dalil yang berikutnya yang terakhir, apa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-munawwir, Allah yang maha memberi cahaya. Ketika Musa alaihi salam ingin kembali ke Mesir setelah ia merantau puluhan tahun di Madian. Nah, akhirnya ia kangen kepada kampung halamannya. Dia pun ingin kembali ke Mesir. Dia dalam perjalanan melihat ada seolah-olah seperti apa. Dia sudah tidak tahu lagi jalan menuju Mesir. Dia katakan kepada istrinya, tunggu dulu di sini. Aku sudah tidak tahu lagi jalan menuju Mesir. Itu ada api. Ada api berarti ada yang nyalain. Saya ingin bertanya mana jalan menuju Mesir. Lalu ia pun mendekati api itu. Begitu ia dekat kepada api itu, ternyata itu bukan api biasa. Itu adalah hijabnya Allah. Lalu ketika ia mendekat ke api itu, apa kata Allah? Ikhla' ya Musa, ikhla' na'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lihat. Bisa enggak Anda bayangkan di mana perasaan Nabi Musa itu? Ikhla' na'alaik wahai Musa, copot dua sendal. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Engkau sedang ada di lembah tua yang mulia.
copot sendal. Kenapa sih Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah? Sehingga kita sebut Nabi Musa itu kalimullah. Berapa nabi yang berbicara dengan Allah? Hah? 2. Satu berbicara dengan Allah di langit, siapa? Rasul. Nah itu tadi dalam menerima perintah apa? Salat. Yang kedua, nabi yang diajak bicara Allah adalah Nabi Musa. Allah ajak bicara di mana? Di lembah tua. Di mana lembah tua ini? Lembah tua di Palestina sana. Jadi jangan main-main dengan Palestina. Palestina itu orang Islam yang punya. Orang Islam yang punya. Dari itu kota Nabi. Wattini wazzaitun. Apa maksudnya itu? Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Maksudnya negeri Palestina. Karena buah tin dan zaitun hanya tumbuh di Palestina. Maksudnya apa? Wattini wazzaitun adalah demi Palestina. Maksudnya apa? Mayoritas kitab yang turun dari langit itu di Palestina. Dan mayoritas rasul itu diutus di Palestina. Wa turi sinin, dan demi Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Nah ini lembah yang Allah ajak Musa di situ berbicara. Di Palestina juga. Apa yang turun? Apa yang terjadi di lembah tua? Turunnya Torah. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Negeri apa itu maksudnya? Negeri Mekah. Apa yang turun di Mekah? Yang turun di Mekah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran turun di Mekah, Taurat turun di Tursina, selain itu adalah di Palestina. Rasul semua mayoritas itu di Palestina. Maka Palestina itu adalah negeri Islam. Itu adalah hak kita. Maka banyak-banyak berdoa untuk supaya saudara kita yang di sana, wajib mendoakan mereka saudara kita yang di sana agar supaya mereka dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa ke sana ya. Nggak boleh kan? Kalau nggak boleh sama pemerintah ya nggak boleh. Nggak boleh juga keluar kalau pemerintah nggak boleh. Tapi kalau pemerintah bilang keluar kita. Pemerintah nggak boleh, dia nggak boleh. Jangan langgar juga. Seterusnya apa yang harus dilakukan? Minimal doakan mereka. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diturunkan kitab. Nah, di mana Taurat? Di mana Allah mengajak Musa berbicara? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Nah, maka dari itu lihat apa kata Allah kepada Nabi Musa, "Ikhla ma'ana innaka bil wadil muqaddas tuwa." Nah, Nabi yang kedua yang diajak Allah berbicara secara langsung adalah Nabi Musa. Allah ajak dia berbicara di tempat yang sangat mulia di Bukit Tursina, di lembah tua, dan dia diajak Allah berbicara di bumi. Kalau Nabi diajak Allah berbicara di mana? Di langit, karena Rasul lebih mulia. Apa pembicaraan Allah dengan Musa? Apa kata-kata Allah pertama kali kepada Musa? Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Yang kedua apa kata Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Lakukanlah salat untuk ingat aku. Maka Allah katakan wa la dzikrullahi akbar. Zikir yang paling agung dalam mengingat Allah adalah salat. Allah katakan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Itu fungsi salat. Mencegah pelakunya 'anil fahsya'i wal munkar. Apa fahsya? Fahsya adalah dosa-dosa yang orang lain tidak tahu kita lakukan. Itu fahsya. Mungkar, dosa yang kita lakukan bisa dilihat orang. Dia minum khamar,
dia berjudi, dia meninggalkan sholat, ini mungkar. Tapi dia berzina, nggak ada yang lihat tuh. Dia berzina dan lain-lain, dosa-dosa yang tidak dilihat dinamakan fahsya, yang dilihat dinamakan dengan mungkar. Nah, tujuan sholat apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Target sholat mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Itu target nomor 2. Target yang paling nomor 1, wala dzikrullahi akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling agung. Sholat itu adalah zikir yang paling agung. Nah, bapak-bapak lihat apa kata Allah. Apa pertama sekali perbicaraan Allah dengan Musa, di mana Musa diajak Allah berbicara di atas bumi di tempat yang sangat mulia. Yang pertama adalah Anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Saya ini adalah Allah, tidak ada ilah selain saya. Ini adalah tauhid. Lakukan tauhid dengan benar, Anda akan masuk surga. Karena tauhid adalah syarat masuk surga. Lalu apa kata Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Dan lakukanlah salat untuk mengingat aku. Ini menunjukkan bagaimana agungnya salat. Sama, Nabi diajak Allah berbicara di langit secara langsung. Walaupun Nabi tidak melihat Allah. Sama, ada Musa juga tidak melihat Allah. Sama-sama memiliki hijab. Apa yang diambil oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah secara langsung? Karena pentingnya hal ini, Allah tidak memberikannya kepada Nabi lewat Jibril. Bukankah Jibril adalah malaikat yang paling terpercaya? Iya, tapi Allah tidak memberikan kewajiban salat ini lewat Jibril, menunjukkan bagaimana ini salat adalah sangat agung. Kalau itu barang enggak begitu berharga, Anda kirim lewat apa namanya? Lewat Jenny dan lain-lain. Tapi kalau itu sangat berharga, Anda harus antar langsung. Itu salat. Nah, lihat bagaimana ini salat memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Allah An-Nur. Salah satu nama Allah adalah An-Nur, Maha Cahaya, atau disebut juga Nurus Samawati wal Ardh. Itu juga Nurus Samawati wal Ardh adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah An-Nur? Ada 3. Yang pertama yang dimaksud Allah An-Nur adalah Allah Al-Munawwir, Allah yang memberikan semua cahaya. Nah, beberapa dalil tadi sudah kita sampaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya semua perjalanan yang akan dilewati manusia itu adalah penuh kegelapan. Manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Dan cahaya itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Allahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.